Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya ada yang teman-teman tuh minta untuk ngomentarin videonya Kak Zaini. Kak Zaini itu apakah Ba'alawi katanya? Allah. Habis makan teman-teman. Alhamdulillah. Jadi Zaini itu orang Ba'alawi kah katanya? Habib kah, dia itu orang Yaman kah kok? Ya mungkin kontennya sekarang sudah lebih condong ke habaib, mungkin begitu mungkin teman-teman. Kan memang ya saya kira memang beliau sudah mengambil sudah memposisikan diri sebagai pendukung kan sudah. Kalau sebelum-sebelumnya kan memang beliau itu mengupas sebelah kanan sebelah kiri, tidak berpihak, tapi kan di beberapa episode konten beliau yang keberapa gitu sudah jelas mengatakan memang mendukung Ba'alawi kan begitu. Terus ada yang tanya, itu Zaini itu Habib kah gitu? Ba'alawi kah dia itu? Jadi saya kira bukan. Jadi ya namanya netizen ya, ada yang komentar seperti itu, ada yang japri juga ke saya untuk nanggapin videonya Kak Zaini yang terbaru itu. Ya karena saya nggak tahu beliau, tapi beliau orang Madura, orang Kadur, Pamekasan, dan rata-rata ya di Kadur itu juga masih keturunan Sunan gitu. Yang saya tahu seperti itu. Cuman saya dapat info beliau itu ya masih keturunan Sunan gitu aja. Kan di kontennya kan mengatakan andaikan ini Wali Songo, ini Ba'alawi gitu, saya lebih mendekati yang ke Wali Songo kan begitu beliau. Ya beliau nggak buka sih silsilahnya, beliau nggak buka gitu. Tapi ya kita tahu lah gitu. Meskipun saya belum pernah ketemu beliau, tapi kan kita kan banyak teman-teman ya, keluarga di Madura gitu yang mana juga tahu mungkin dengan beliau itu gitu. Nah, kalau berbicara keturunan Sunan yang di Madura gitu ya. Di Madura itu Wali Songo itu dari 3 keturunan. Jadi dari Sunan Giri, dari Sunan Kudus, dan dari Sunan Ampel gitu ya. Dan hanya beberapa titik yang itu keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan dari Syekh Datuk Kahfi itu ada. Jadi di antara beberapa titik di Madura itu ya yang paling dominan itu dari Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Giri, itu yang paling dominan. Nah, kalau di yang jalur Sunan Kudus ya, Sunan Kudus itu keturunannya menyebar di daerah Sumenep, yaitu dari Panembahan Panembahan Honggokusumo, nggak salah namanya Said Soleh Panembahan Pakaos, maaf. Said Soleh Panembahan Pakaos itu kan putranya Sunan Kudus ya kan. Dan beliau itu punya anak namanya, ada 12 putra beliau, diantaranya adalah Pangeran Ketandur. Pangeran Ketandur itu hijrah ke Sumenep dan berdakwah di sana. Keturunannya menyebar di daerah Sumenep dan juga masuk ke wilayah Pamekasan, dan sedikit yang juga masuk ke wilayah Bangkalan dari keturunan beliau ya. Jadi Pangeran Ketandur ini keturunannya termasuk ya Kesultanan Sumenep, ya juga ada beberapa kiai yang sekarang itu. Nah, itu dari Panembahan Ketandur, Pangeran Ketandur, Sunan Kudus. Terus yang dari Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini lebih banyak menyebar di daerah Bangkalan, Sumenep, Sampang,
dan sedikit dari ke Pamekasan gitu. Nah, dari Sunan Giri itu yang terkenal adalah Sayyid Khatib Pangeran Khatib Manto. Khatib Manto itu karena beliau menantu dari Panembahan Lemah Dur, makanya beliau dikenal dengan Khatib mantunya Panembahan Lemah Dur begitu. Ini dari Sunan Giri. Juga dari saudaranya Khatib Manto, dari Khatib Mantu, yaitu yang bernama Nyai Gede Kedaton. Nyai Gede Kedaton ini turun punya putra satu. Ya, Nyai Gede Kedaton ini nanti menikah dengan keturunan Sunan Giri, ya Sunan Ampel. Ya. Nyai Gede Kedaton ini menikah dengan keturunan Sunan Ampel yang bernama Raden Al-Khatib, Muhammad Al-Khatib atau Raden Khatib. Ada kalau menurut keturunan dari Raden Qasim Sunan Derajat yang ada di Jogja, Raden Khatib ini nama aslinya adalah Rahmat Al-Khatib, Raden Rahmat Al-Khatib. Nah begitu. Jadi Sunan Ampel punya anak Sunan Derajat, Paciran Lamongan. Nah punya putra di antara beberapa istri beliau, di antaranya Raden Rahmat Al-Khatib. Nah Raden Rahmat Al-Khatib ini lah yang menikah dengan Nyai Gede Kedaton. Nah gitu. Di antara nanti punya putra Sunan Cendana. Nah, Sunan Cendana ya. Sunan Cendana ini nanti punya anak 7. Ya, dia punya anak 7. Di antaranya adalah Nyai Ageng Toronan. Nyai Ageng Toronan ini nanti menikah dengan keturunan Sunan Giri lagi. Ya gitu. Ya, Sunan Giri lagi. Nah, jalurnya berarti ke Sunan Giri lagi, pancar lakinya putar-putar daripada Nyai Ageng Toronan ini. Nah, dari Sunan Giri sebelahnya, dari Sunan Ampel sebelahnya lagi, maka ini turunnya kemana? Turun ke daerah Pamekasan. Dan termasuk infonya juga turun ke Kak Zaini itu. Jadi Kak Zaini itu dari info yang saya dapat, beliau itu ya keturunan Agung Toronan. Agung Toronan itu Kiai Agung Toronan gitu ya, yang menikah dengan Nyai Ageng Toronan, keturunan daripada Sunan Ampel tadi. Jadi ya kalau mau dirunut silsilahnya, kalau mau di tasreh artinya diperinci nanti silsilah beliau ya nyambungnya ya ke Prasunan, nyambung ke Sunan Ampel, nyambung ke Sunan Giri juga. Nah, begitu. Jadi info yang saya dapat seperti itu. Jadi secara garis besar beliau itu keturunan Agung Toronan. Jadi Agung Toronan itu sudah jelas karena di beberapa kitab nasab dari abad ke-17, 18 itu ada semua nama beliau itu. Nah, beliau itu adalah keturunan daripada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kak Zaini bahwasannya beliau lebih dekat ke Wali Songo, ya betul sudah kan. Cuman beliau nggak buka silsilah itu kan, apalah. Beliau mengatakan saya asli pribumi ya namanya Wali Songo sudah pribumi banget gitu, karena sudah 500 tahun ada di Indonesia, jadi sudah pribumi banget gitu ya. Sehingga wajar ketua Wali Songo mengaku sebagai seorang pribumi. Dan memang sejak awal cekcok masalah penasapan ini ya Kak Zaini nggak pernah bawa nasab gitu. Memang fokus kepada betul-betul konten lah. Makanya dikatakan beliau memang asli konten banget. Jadi dari pagi, siang, sore, malam sampai kadang 5 kali ngupload video itu. Ya memang asli konten gitu. Tanpa membawa nasab beliau. Ya meskipun ya kalau kita mau buka ya mungkin beliau ya masih keturunan Sunan. Nah demikian teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.